kita juga tahu asal muasalnya seperti apa, masalahnya seperti bagaimana. Kita sebagai yang ada di lingkungan pemerintah itu juga sangat kebingungan untuk menjawab hal tersebut, karena ini adalah suatu kejadian yang sangat luar biasa. Menjelang bulan suci Ramadan, harga-harga kebutuhan pokok cenderung mengalami kenaikan harga dan sudah terjadi kurang lebih 1 pekan terakhir. Bukan kali ini saja, kenaikan harga bahan pokok selalu terjadi menjelang Ramadan dan Hari Raya. Ini Pak, harga sekilonya berapa? 120. Menjelang puasa, kalau sebelum puasa? Kalau sebelum puasa berat, pada mau naik. Kalau misalkan yang turun, balik harga jelas. Ya kalau misalkan harga di atas saja naik, ya naik. Penyebab kenaikan? Ya seluruh di atas Pak. Banyak kita naik sendiri. Jadi kita pengecer. menjelang puasa ini ada kenaikan. Berapa persen, Pak? Ya kalau dari kita biasa harga 13, 14, 15. Awalnya Awalnya baru 13. 13. Berarti kita kenaikan 20.000 per kilo. Pak, sekarang kilonya berapa? 40. 40. Sebelum menjelang puasa? Saja berapa sekarang? Berapa? Harapan ke depannya kalau pedagang maunya yang murah aja, biar turun. Masalahnya kasihan yang belinya. Terus pedagangnya pun sama, pusing kalau ayam mahal begini aja. Itu kenapa, Pak, terjadi kenaikan, Pak? Ya nggak tahu itu ya, masalahnya biasanya barangnya kosong di kandangnya ya biasanya. Apa karena ingin menjelang bulan puasa? Bisa jadi tuh kan, karena yang udah itu mau puasa itu naik biasanya. Kalau yang udah mah jadi sebulan cuma ini mah melonjaknya terlalu jauh. Dari berapa, Pak? Dari angka 30.000 sekarang 40.000. Karena kalau pedagang depan saya mah istilahnya kalau pedagang mah kemudian turun aja gitu, kasihan sama masyarakatnya. Ya, Pak. Yang jualan pun sama, pusing pada. Kalau naikkan juga tentu ada yang tinggi, ada yang semua pada naik. Produk apa aja? Ya produk daging tetelan, juga bagian daging kepala. Penyebab tidak tentunya harga kenaikan, ada kenaikan apa? Ya biasa dari pusatnya itu pada minta naik karena buat istilahnya karyawan. Daging tepung mengalami kenaikan dikarenakan menjelang mau bulan Ramadan puasa. Jadi harganya sekarang sampai 90 lebih, Per biasanya 80 per kilo. kilo. Penyebab kenaikan, Pak? Penyebab kenaikannya ya menjelang bulan Ramadan, Oh, iya. bulan puasa gitu. Cuman berharapnya mah biar turun aja barangnya. Pak, ini barang-barang sembako ini kayak bawang, cabai, apa ada kenaikan? Ada yang naik, ada yang turun. Yang naik apa aja, Pak? Tergantung, kayak rawit merah sekarang naik 60, tadinya 40, sekarang 60. Kalau bawang merah turun 28. Terus apa aja lagi, Pak, yang mengalami kenaikan? Minyak, kemiri, bawang putih. Minyak dari berapa ke berapa, kemiri dari berapa ke berapa, Pak? Tadinya kemiri 35, sekarang 40. Kalau minyak tadinya 24, sekarang naik ke 25.
Kalau harga normal dulu sebelum masih ada subsidi memurah. Kayak terigu aja kan dulu nggak sempat naik, sekarang baru naik mau menjelang puasa. Kenaikannya dari harga 10.000 aji sekarang 12, kayak terigu bisa 9 dari 8. Ya mudah-mudahan normal kayak dulu lagi biar pembeli agak lumayan. Kayak kenaikan begini kan susah Pak ya, jadi pembeli itu masuk juga malas, kan belanja juga malas, kebutuhan yang lain masih banyak Pak, anak sekolah. Untuk harga telur menjelang bulan puasa ini dari sebelum puasa dan mau menjelang ada kenaikan berapa? Naik tadinya 22 jadi 225, tahu tuh bisa naik lagi kayaknya, biasanya gitu. Apakah karena setiap bulan puasa ada kenaikan? Biasa udah relatif kayak gitu, naik puasa, nggak telur doang sih kayaknya, semua bilang naik. Kalau pedagang telur setahu saya telur itu naik, kalau mau lebaran naik lagi. Ini Pak Kadis diundang oleh Polres terkait mengenai sembako menjelang puasa yang dihadiri oleh beberapa OPD, ada dari Kominfo, ada dari Dinas Pariwisata, dan dari kita intinya yang memegang kendali. Samping juga ada dari perekonomian Setda. Ada hal yang dibahas mengenai sembako. Untuk sembako ini adalah sesuatu yang biasa bagi kita, bagi semua orang, terkait mengenai beberapa kenaikan harga barang-barang yang ada di pasaran. Mungkin agak terkejut juga kalau dilihat oleh masyarakat, itu ada beberapa komoditi yang tadinya anteng-anteng tidak naik, sekarang ada sedikit kenaikan seperti aci gitu. Yang lain itu adalah standar fluktuatif, ya, bisa turun atau juga bisa naik. Ada beberapa faktor yang diakibatkan. Yang pertama itu adalah faktor cuaca, dimana di suatu penghasil seperti kayak Banyuwangi itu menghadapi kendala hujan yang luar biasa, dan di beberapa daerah itu juga mengalami suatu kebanjiran. Ada barang yang di tengah jalan itu banyak terjadi kebusukan, atau juga ada sesuatu kondisi yang mengakibatkan cuaca yang sangat signifikan di suatu daerah. Yang kedua itu adalah faktor dari impor, kayak kedelai gitu. Kedelai kan sampai saat ini masih impor, ya. Nah, harganya itu kita beli juga dengan dolar, itu juga mengalami suatu suatu masalah bagi para petani, termasuk juga Kopti. Kopti juga sudah menghadap ke kita terkait ingin naiknya harga kebutuhan seperti tahu dan tempe, karena tidak kuatnya membeli dengan harga yang ditopang dengan kenaikan. Yang ketiga, gejala yang sangat di luar akal biasa seperti harga minyak yang saat ini direbutkan oleh ibu-ibu. Itu kita juga tahu asal muasalnya seperti apa, masalahnya seperti bagaimana. Kita sebagai yang ada di lingkungan pemerintah itu juga sangat kebingungan untuk menjawab hal tersebut, karena ini adalah suatu kejadian yang sangat luar biasa dan jarang-jarang langka. Pemerintah pusat sendiri sangat bingung untuk menarik suatu keputusan, sehingga ketika
ada hal yang harus diambil keputusannya itu Pak Presiden langsung mengambil keputusan untuk menentukan kenaikan harga ya, yang di luar perkiraan dari masyarakat semua. Terjadilah kehebohan seperti itu. Untuk menjelang puasa ini ada sedikit turun naik karena memang itu adalah fluktuatif ya. Itu ada minyak goreng yang tanpa merek itu turun jadi 1.000 lebih tanpa merek loh ya, kan karena di satu merek goreng itu banyak ya, ada yang bermerek dan ada yang tidak bermerek. Kalau tidak bermerek itu biasanya curah kebanyakan, itu turun. Dan saya pantau juga barusan ini dari Rau, sekarang sedang turun, sedang diturunkan minyak goreng curah di Apiat, melanjutkan yang kemarin sore ya, dengan provinsi kita pantau sekarang masih terjadi jedogan untuk memperebutkan minyak yang dijual di Apiat. Terus daging ayam broiler itu naik 2.000-an hari ini, per hari ini ya. Kita tidak tahu kalau besok apakah terjadi kenaikan atau penurunan. Itu saya katakan fluktuatif. Kalau hari ini itu adalah kenaikan. Terus ada cabai merah keriting. Ini sangat tinggi juga naiknya nih, 3.200-an. Terus ada cabai merah biasa juga sama 3.200-an. Terus ada cabai rawit hijau malah turun 2.000-an, dan ada cabai rawit merah naik 6.000-an. Ini yang sangat luar biasa jika dibandingkan dengan yang lain-lain. Cabai rawit merah khusus setan ini sangat luar biasa. Kemarin fluktuatif kenaikannya itu sangat tinggi jika dibandingkan dengan barang-barang yang biasa ya. Sedangkan yang lain-lainnya itu adalah standar biasa. Itu kita tidak mengetahui apakah ini akan naik turun lagi. Besok kita lihat saja, melihat situasi kondisi yang berbeda. Yang seperti sudah saya katakan tadi, ada cuaca yang mempengaruhinya, ada impor, dan ada sesuatu yang sangat di luar kejadian seperti minyak goreng. Kalau kita selalu mantau setiap keadaan yang terjadi, karena untuk kota ini kan aturannya sangat luas ya. Barang itu kan bukan diambil dari kita, tapi dari luar, Banyuwangi. Bukan langsung turun ke kita. Ada yang langsung ke Jakarta, ada yang langsung ke Tangerang, atau beberapa barang itu memang ada yang datang langsung ke kita. Tapi untuk barang-barang seperti kebutuhan sembako yang saya sebutkan tadi, itu kebanyakan berasal dari luar daerah. Situasi kondisi pangan dan situasi kondisi tempat lahan kita itu juga sangat terbatas. Karena kebanyakan barang itu diambil dari luar daerah pasaran, sehingga bisa menimbulkan fluktuatif harga yang sudah saya katakan. Itu bergantung juga, sangat bergantung. Jadi kita tidak bisa menentukan pedagang kalau harganya sekian, bisa. Itu kan melihat situasi kondisi yang terjadi di lapangan juga bisa berbeda. Secara keseluruhan kita tidak bisa menentukan dan mengetok palu harus begitu langsung kepada pedagang. Ya, tidak bisa dong. Pedagang juga kan membeli dari tangan yang keberapa, bukan langsung juga ke tangan yang pertama. Bisa jadi lewat orang yang ketiga atau yang keempat dan lain sebagainya. Dan itu adalah fluktuatif. Kita bisa mengetahui
perbedaan harga barang di Rau, di pasar lama dan di Kepandian itu juga kan berbeda-beda, ya. Atau juga bisa harga pagi, harga sore, dan harga malam itu juga bisa berbeda-beda, fluktuatif. Kalau dilihat harga yang lebih murah itu di Rau, terus turun ke pasar lama, dan terakhir itu ada di Kepandian. Kalau orang yang pintar belanja itu biasanya dia langsung mencari harga yang lebih rendah dan dibandingkan dengan yang lain langsung ke pasar Rau. Kita sudah optimaker 6 kecamatan, terus ditambah dibantu dengan optimaker dari provinsi. Ada kurang lebih tiap kecamatan itu 1.000 liter jatah sudah kami upayakan ketika apabila harga masih di 14.000 dengan merek dari mulai Jujur sampai ke Sophia kalau tidak salah. Alhamdulillah kita sudah lakukan tersebut dan alhamdulillah itu disambut baik oleh masyarakat seluruh 6 kecamatan se-Kota Serang. Walaupun yang pertama dibuka itu di Pemkot itu mulai tanggal 1 dalam keadaan kondisi banjir. Alhamdulillah kita sudah datang ke Pemkot, tapi karena situasi kondisi tidak memungkinkan itu diundur, ya, diubah lagi, kita buat schedule ulang lagi, dan alhamdulillah itu bisa berjalan dengan baik. Bazar kita sekarang bukannya bentuk dalam bazar, tapi fasilitas bekerja sama dengan rekan-rekan retail se-Kota Serang untuk mengadakan istilahnya seperti bazar lah, tapi bukan bazar bentuknya, tapi memberikan kesempatan kepada rekan-rekan kita untuk mengadakan pameran yang barangnya dijual di seluruh 6 kecamatan. Nanti kita kalau tidak berubah hal ini dan itu masuk sudah dalam kegiatan kita, insya Allah untuk 6 kecamatan se-Kota Serang. Itu tempatnya di mana, Pak? Di 6 kecamatan seluruh kota. Enggak, maksudnya apa di aula kecamatan atau Iya, di mana? kecamatannya lah, atau di aulanya atau di alun-alunnya lah. Berarti Semoga saja. oh, itu masih wacana. Wacana sih tidak, tapi kalau lihat situasi kondisi dalam BTA itu memang masuk dalam agenda mengganti kegiatan bazar yang kemarin kita ubah dengan fasilitasi dengan rekan-rekan kita. Rencananya setelah puasa, apakah mau puasa? Kalau kita lihat situasi kondisi saja, baiknya seperti apa, bisa pertengahan puasa atau sebelum Lebaran, gitu. Atau lihat situasi kondisi yang lain bisa terjadi setelah Lebaran. Ya, kita doakan sajalah semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Yang penting kita bisa membantu meringankan masyarakat terkait dengan kebutuhan pokok mobil khusus.